Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita masuk ke mata kuliah metodologi penelitian dengan materi teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data di sini sebenarnya ada CPA-nya. CPA yang pertama memiliki pengetahuan dalam metodologi penelitian untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Untuk CPA yang kedua adalah menerapkan konsep teoritis dan metodologi penelitian untuk melaksanakan dan melaporkan hasilnya sehingga dapat digunakan untuk alternatif penyelesaian sebuah masalah. Kita selanjutnya adalah, nah untuk sebelum kita masuk ke teknik pengumpulan data, maka kita harus belajar dulu apa sih data tersebut. Pengertian data dan jenis-jenis data. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Jadi kalau hanya sebuah data aja itu belum berarti. Jadi kita harus menganalisisnya, diolah dulu baru kita mendapatkan informasi. Di sini data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan sebuah keadaan pun bisa dijadikan sebuah data. Semua hal tersebut dapat disebut sebuah data asalkan di sini dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek kejadian ataupun sebuah konsep. Jika diambil data menurut sumber pengambilannya di sini ada dua, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data yang diperoleh dikumpulkan secara langsung. Di sini saya teruskan nih, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Jadi kalau misalnya langsung itu disebutnya data primer. Kalau misalkan data sekunder itu adalah data yang tidak secara langsung diperoleh. Di sini ada berbagai sumber nih, adanya dari perpustakaan, dari laporan atau dari sebuah artikel, jurnal. Jurnal bisa dijadikan sebagai acuan untuk data sekunder. Misalkan apa sih untuk data primer? Wawancara secara langsung. Ya, bisa. Bisa. Langsung selain wawancara berarti observasi bisa. Nah, untuk selanjutnya di sini data menurut sifatnya. Untuk sifatnya kita terbagi menjadi dua. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Untuk kualitatif adalah data yang berbentuk tiga bilangan, sebuah kalimat. Dua kalimat. Untuk data kuantitatif di sini adalah data yang berbentuk sebuah bilangan. Biasanya adalah angka. Kalau kita menghasilkan teknik pengumpulan data, kita bisa mengambil data adanya angka 1, 2 bilangan. Nah itu berarti disebut data kuantitatif. Nah kita lanjut. Maka pengertian dari teknik pengumpulan data itu sendiri apa? Di sini teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sebuah tujuan penelitian. Jadi apa sih tujuan penelitian Anda? Baru menentukan tekniknya. Apa yang sesuai dengan tujuan penelitian, baru tekniknya apa yang lebih efektif digunakan. Di sini artinya teknik pengumpulan suatu data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Di sini yang perlu ditekankan adalah katanya valid. Karena data untuk teknik pengumpulan data, jika data itu diambil harus memperoleh yang valid dan reliable. Misalkan tidak valid dan reliable, maka tidak dapat digunakan. Yang ditekankan kenapa tidak dapat digunakan? Karena tidak sesuai dengan sebuah kenyataan. Teknik pengumpulan data di sini menurut Unarezen pada tahun 2019 ada angket, observasi, dokumen, tes, dan wawancara. Setelah dapat baru kita analisis yang terakhir. Apa sih sebuah angket itu? Di sini angket digunakan sebuah pertanyaan atau pernyataan tertulis. Jadi ditulis
tersebar rame. Itulah angket. Metodenya pengumpulan efisien, cocok digunakan dalam jumlah besar dan dapat diberikan secara langsung atau daring. Misalkan kalau daring biasanya adalah Google Form. Kita bisa menggunakan daring. Kalau misalkan secara langsung, saya ada fisiknya, saya bagikan. Itu bisa secara langsung. Di sini ada jenis-jenis angket terbuka dan angket tertutup. Untuk angket terbuka, angket yang bisa dijawab secara bebas oleh responden. Tidak ada alternatif jawaban peneliti, mendapatkan data yang bervariasi. Kalau angket tertutup, hanya jumlah item dan alternatif jawaban sudah ditentukan. Jadi udah acak, nggak bisa dikatakan berarti. Alternatif jawaban kalau misalkan yang tertutup, adanya 15 alternatif jawaban dengan skala 1 sampai 5. Mudah kita cuma tidak spesifik saja. Kita lanjut ke observasi. Observasi merupakan suatu teknik untuk menggali sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan suatu tekanan. Teknik observasi didasarkan atas pengamatan secara langsung. Jadi kalau misalkan observasi yang harus diambil secara langsung. Seperti ini. Kalau misalkan ini, saya mau observasi satu persatu bagaimana sih keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Oke, itu kan berarti contoh dalam sebuah observasi di kelas. Di sini cara yang paling untuk mengetes atau kebenaran sebuah informasi, karena kita langsung melihat kenyataan di lapangan, tidak bisa dimanipulasi. Apalagi kalau misalkan yang mendadak, nggak ada persiapan apapun, dilakukan pada sebuah kejadian banjir misalkan, yaitu yang kejadian observasi. Disitulah nanti kita tinggal menerangkan, menjelaskan kejadian seperti apakah yang di sana, itu observasi. Tetapi di sini harus kita ingat, pengamatan harus mengarah kepada tujuan menangkap makna-makna di balik peristiwa atau gejala yang dimaksud. Yaitu kembali lagi ke sebuah tujuannya. Di observasi, apa sih yang harus dituju, tujuan penelitian itu seperti apa? Di sini ada jenis-jenis observasi, bisa observasi partisipan atau non-partisipan. Jika sebuah peneliti ingin menjadi partisipan observasi, maka peneliti harus bisa terlibat secara akrab sampai mereka tidak terganggu dengan kenyamanannya. Jadi lebih ke observasi, kita misalkan Mas Mufid sebagai peneliti ingin mengobservasi sebuah keadaan, itu harus membawa terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba masuk ke dalam sebuah keadaan tersebut, yang ditakutkan adalah sebuah pertanyaan, ini siapa? Gitu. Ada tujuan apa sih ini? Takutnya nanti malah direkayasa. Wawancara, proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara responden dengan pewawancara. Digunakan bila jumlah respondennya sedikit. Lalu bagaimana kalau misalkan wawancara tersebut dengan respondennya yang terlalu banyak? Itu akan pakai Google Form, berarti pakai angket. Kalau misalkan pakai cukup hanya sedikit yang dibutuhkan, kita hanya memakai wawancara. Jenis wawancara, ada wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur yang disebut wawancara mendalam atau disebut dengan in-depth interview. Wawancara terstruktur seperti apa sih? Wawancara terstruktur itu misalkan ada sebuah, kita sudah mempunyai pertanyaan yang tidak bisa berkembang. Kalau misalkan pedoman wawancaranya hanya 13, hanya 13 pertanyaan. Tetapi berbeda dengan in-depth interview. Pertanyaan 5 aja bisa jadi 15. Yang lebar. Jadi benar-benar yang mendalam. Ingin benar-benar tahu kejadiannya seperti apa, jam berapa, semuanya ini. Kalau misalkan ingin mendalam, memakai in-depth interview. Adanya tes. Tes dapat berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendapatkan data. Bisa juga sebagai alat, instrumen, dan pengumpulan data.
Di sini berdasarkan objek yang diukur dapat berupa tes kepribadian, tes bakat, tes intelligence, dan tes prestasi dan lain-lainnya. Misalkan tes hasil belajar, UTS, UAS, itu bisa dijadikan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa di misalkan di mata kuliah metodologi penelitian, apakah dengan menggunakan gaya belajar atau metode belajar A, apakah efektif atau tidak bagus tidak hasil belajarnya, atau meningkat tidak dengan kemampuan awal dengan hasil belajar setelah dilakukan sebuah treatment, itu bisa. Terakhir di sini ada dokumen terkait peristiwa masa lampau berkaitan dengan masa kini, penting untuk mendukung sebuah proses interpretasi. Nah, di sini teknik pengumpulan data sebenarnya yang tadi itu kita bisa dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif menurut Gill 2008. Misalkan teknik pengumpulan data kuantitatif ada 3, bisa memakai angket, observasi, dan tes. Dengan catatan observasi di sini yaitu checklist. Jadi bukan angket, bukan observasi yang terbuka, bukan sebuah pertanyaan yang kita tulis, tetapi checklist. Jadi jatuhnya nanti seperti angket. Cuma kalau ini hanya checklist ya atau tidak. Untuk teknik pengumpulan data di sini ada kualitatif. Nah, in-depth interview. In-depth interview itu digunakan untuk kualitatif. Karena kualitatif itu ingin mengetahui sedalam-dalamnya sebuah kejadian. Makanya dia disebutnya kualitatif. Kalau kuantitatif itu hanya efektivitas. Kalau yang kuali dia lebih mendalam. Adanya observasi secara langsung dan adanya dokumentasi. Dokumentasi tadi bisa foto, gambar, suara, artikel, dan sebagainya. Nah, coba kita sedikit setelah materi yang tadi disampaikan, kita sedikit adanya sebuah diskusi aja. Di sini kita misalkan ada sebuah diskusi, tentukanlah teknik pengumpulan data yang efektif untuk mengevaluasi kepuasan pengguna dalam proyek pengembangan perangkat lunak bar. Tapi sebelum kita coba, apakah ada yang ingin bertanya? Tutup. Langsung ini aja. Bu, ya, boleh. Ingin menambahkan pertanyaan. Boleh. Boleh. Gimana kalau misalkan di situ kan terteranya seperti perangkat lunak, Ya. kita mengacunya lebih ke arah perangkat lunak yang dalam bentuk apa? Karena perangkat lunak sendiri kan banyak. Jadi untuk lebih memudahkan dalam menggali pertanyaan tersebut, gimana kalau misalkan kita buat perangkat lunak itu jadi sistem e-commerce atau chat online atau sosial media? Boleh. Kita tambahkan aja lebih ke e-commerce. Jadi kita menentukan sebuah teknik pengumpulan data. Tadi kan kita sudah belajar terkait teknik pengumpulan data. Jika di sini adanya sebuah contoh yang harus kita diskusikan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna dalam proyek pengembangan perangkat lunak baru, yaitu dalam khususnya e-commerce. Adakah yang ingin menjawab? Kita diskusikan aja. Teknik pengumpulan datanya apa aja yang mau? Ingin mencoba? Boleh angkat tangan. Boleh? Jadi untuk teknik pengumpulan datanya itu ada berupa angket dan juga wawancara. Angket itu biasanya dia berupa kuesioner ataupun sebuah pernyataan ataupun pertanyaan guna untuk mengetahui apakah pelanggan itu puas atau tidak terhadap e-commerce ataupun perangkat lunaknya. Terus sedangkan yang kedua itu adalah wawancara, di mana teknik ini adalah dilakukan secara langsung ataupun mewawancarai user ataupun pengguna, khususnya pengguna aplikasi e-commerce-nya. Cukup. Ada yang mau menambahkan? Mbaknya?
Jadi untuk mengevaluasi kepuasan pengguna dalam proyek pengembangan perangkat lunak yang baru ini bisa menggunakan dengan observasi penggunaan. Dengan observasi ini langsung terhadap pengguna saat mereka menggunakan perangkat lunak baru dapat memberikan wawasan langsung tentang cara penggunaan berinteraksi dengan sistem. Jadi masalah yang mungkin mereka hadapi dan pola penggunaan yang umum, observasi ini dapat dilakukan secara langsung di lokasi pengguna atau melalui alat perangkat lunak yang merekam aktivitas pengguna. Ya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup. Jadi ada yang mau menarik kesimpulan nih. Kalau misalkan di sini ada teknik pengumpulan data yang efektif untuk mengevaluasi kepuasan. Dari kata kepuasan pengguna, dari teknik pengumpulan yang sebanyak tadi, kita bisa angket. Benar. Kita bisa menggunakan angket karena kepuasan pengguna tadi kita tidak mungkin hanya 1-2 orang. Jadi kita membutuhkan dengan jumlah responden yang banyak. Tadi yang dikatakan lagi adalah wawancara. Bisa nih wawancara. Sebenarnya wawancara bisa wawancara langsung atau melalui wawancara alat komunikasi. Kalau misalkan bisa ditemui berarti bisa secara langsung. Bisa melihat ekspresinya, apakah ini berbohong atau seperti apa. Kalau misalkan alat komunikasi misalkan jauh, kita bisa wawancara secara daring. Selanjutnya banyak tadi mengatakan bahwa observasi atau observasi mengamati secara langsung untuk penggunanya, karena kita memfokuskan kepuasan sebuah pengguna. Dari sebuah contoh ini, apakah ada yang ingin bertanya? Atau selain teknik pengumpulan boleh? Izin menambahkan atau melengkapinya. Boleh. Jadi kita kan di sini bahasan perangkat lunak, yaitu khususnya e-commerce. Iya. Mungkin kita bisa mengkombinasikan beberapa teknik pengumpulan data, seperti jika untuk kepuasan pelanggan kita bisa menggunakan angket karena kita membutuhkan suara banyak. Dan untuk fitur-fitur di dalam e-commerce kan banyak, ada seperti chat online, toko online-nya, dan keranjang belanjanya. Nah, untuk fitur-fitur detail seperti itu kita dapat menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, karena kita ingin mendapatkan data sedetail-detailnya, dan bisa juga user atau pengguna dan atau responden memberikan memberikan sebuah laporan bahwa mungkin dia terdapat bugnya, karena misalkan dalam sebuah sistem kan tidak semua sistem itu berjalan dengan mulus. Terkadang dia berada dalam satu sistem tapi dengan fitur yang berbeda, dia memiliki sebuah celah atau kerusakan pada fitur tertentu. Jadi menurut saya dapat mengkombinasi atau mengcombine beberapa teknik pengumpulan data, seperti kita butuh dengan data kualitatif dan kuantitatif. Jadi penggunaan data kualitatifnya kita gunakan dalam pengambilan di sebuah fitur, dan kualitatifnya kita untuk aplikasi secara keseluruhannya. Mungkin seperti itu sih. Iya. Saya menambahkan lagi. Iya, boleh. Jadi gini, kalau menurut saya lebih baik untuk ketika kita melakukan penelitian itu kan ya itu kan tadi berhubungan dengan e-commerce. Sedangkan e-commerce itu kan banyak banget aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce, entah itu aplikasi Shopee ataupun yang lainnya. Jadi untuk penelitian ini itu kita harus fokuskan kepada penelitian itu di bagian apa. Ibarat kata nih, kita mau fokuskan ke bagian fitur cash on delivery, fitur COD-nya ataupun cash on delivery-nya, ataupun di fitur fokuskan kepada fitur yang lainnya. Jadi kita harus mengkerucutkan. Jadi nggak harus keseluruhan, karena kalau ketika kita melakukan penelitian tapi kita nggak mengkerucutkan pada satu titik, itu pasti akan melebar. Itu sih Bu, tambahannya. Iya, jawabannya benar. Menurut saya benar semua di sini. Jadi kita kembali lagi ke fokusnya, tujuan sebuah penelitian. Kalau misalkan Mas Mufid pinginnya ke satu aja nih, fitur chatnya aja, bisa. Ya udah, berarti kita yang ada di misalkan angket yaitu hanya indikator sebuah fitur chatnya. Kalau Mas Ican tadi adalah untuk keseluruhan
efektivitasnya misalkan dilihat yaitu efektif semua atau tidak. Nah, di situ sebenarnya tergantung sebuah tujuan penelitiannya, rumusan masalah sebuah penelitiannya. Itu mau fokusnya ke mana. Makanya teknik pengumpulan data di sini harus efektif. Efektif yaitu berdasarkan tujuan apa yang akan kita ambil. Mau itu data kualitatifnya atau data kuantitatifnya. Iya, benar sekali. Beri aplaus buat ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Di sini ada terakhir kesimpulan. Di sini angket dapat dirancang untuk menanyakan tentang berbagai aspek, yaitu tadi kata guna, kata muka guna, fungsionalnya, kinerjanya, kepuasannya. Angket ini dapat diunggah secara online yang diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi. Wawancara, tapi benar sekali bisa secara langsung. Apa sih bagusnya atau tidak, efektif enggak untuk fitur A atau fitur B atau secara keseluruhan, itu tidak bermasalah. Yang penting fokus ke tujuan penelitian, rumusan masalah tujuannya itu apa sih sebenarnya, agar tidak melebar yang kita mungkin, atau observasi langsung bagus atau tidaknya. Oh, bisa dilihat, oh ini ternyata, oh ini ternyata ini bagus. Ada yang boleh? Izin bertanya, apakah kita di setiap ingin melakukan penelitian dan di saat pengumpulan data kita harus mengumpulkan data dari dua tipe data, yaitu data kualitatif dan kualitatif? Apakah di setiap penelitian kita harus mengumpulkan kedua tipe data tersebut, atau kita hanya dapat kita mengumpulkan data secara data kualitatif aja nih, kualitatifnya nggak usah, karena ketika kita mengumpulkan data kualitatif aja dia sudah memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Apakah tetap harus menggunakan kedua tipe data tersebut? Nah, di sini sebenarnya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan untuk dua data tersebut dijadikan satu. Data kualitatif dan data kuantitatif saya mau jadikan satu, itu tidak harus, karena bisa memilih salah satu, yaitu tergantung tujuannya kembali. Kalau hanya kepuasan pengguna, efektivitas, dan dengan responden yang banyak, sebenarnya cukup sebuah angket. Karena angket menemukan sebuah data bisa dianalisis. Kalau misalkan saya ingin sebuah kejadian yang hanya ringkas, atau sebuah kejadian misalkan banjir, atau sebuah kejadian terkait yang lebih kejadian yang psikolog atau apa, itu sebenarnya lebih cocoknya ke kualitatif, mendalam. Dampaknya seperti apa, itu harus mendalam. Nah, itu cocoknya yang kualitatif. Jadi tidak mengharuskan, tetapi ada juga dapat keduanya. Kita menggunakan kuantitatif dan bisa juga menggunakan kualitatif. Jadi ada yang mengatakan bahwa menurut Kreswell itu bisa keduanya didukung karena komprehensif. Setelah menemukan data, ya berarti ada sebuah penjelasannya. Cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Cukup. Kita di sini ada namanya wawancara. Wawancara itu kan ada wawancara terbuka atau wawancara lewat telepon. Nah, untuk aturan wawancara lewat telepon sendiri itu ada aturan tersendiri nggak? Kalau misalkan aturan lewat telepon atau ini sebenarnya tidak ada aturan tersendiri. Yang penting yaitu sama-sama responnya. Karena sebuah teknik pengumpulan data di sebuah penelitian kita mempunyai sebuah etika. Etikanya kita nggak bisa asal, misalkan seperti ini, mau nelpon asal aja jam berapapun, padahal posisi respondennya itu kerja. Hanya seperti itu aja. Yang jelas kita harus menanamkan sebuah etika penelitian. Ya kita juga karena kita yang butuh, berarti kita yang harus meminta izin misalkan. Boleh nggak kita untuk wawancara lewat daring? Jadi ya harus ada persetujuan. Ya, cukup. Ya. Bertanya, itu kan ada beberapa teknik pengumpulan data, ada angket, ada wawancara, ada observasi. Ya. Apabila nih salah satu
seorang peneliti itu tidak melakukan satu proses, entah itu observasi ataupun wawancara, itu apakah akan efektif atau tidak, Bu? Tetap efektif, karena yang tadi yaitu kita fokus ke tujuan sebuah penelitian. Misalkan gini, tadi ada 5 kan, cuma kita misalkan mau mencapai data kuantitatif, berarti kita sebenarnya cukup observasi atau misalkan cukup angket aja. Misalkan angket dengan dokumen lah, dokumen untuk pendukungnya, itu sebenarnya bisa harus 5-5-nya deh saya ini kan, itu tidak, karena misalkan kelimanya kan tadi teknik pengumpulan data ada 5 tesnya, misalkan saya juga memaksakan untuk tes masuk, itu tidak ada gunanya akhirnya kan. Jadi kita tetap fokus efektif, makanya tadi dikatakan bahwa teknik pengumpulan itu harus efektif, nggak boleh kita asal-asal biar bagus semuanya ambil 5, itu sebenarnya kurang. Jadi kita hitung tujuan penelitiannya apa, yang mau diambil apa, teknik pengumpulannya cocoknya apa, fokusnya di situ. Tidak harus semua, tidak harus kelimanya, karena nanti yang ditakutkan adalah analisis datanya itu yang terlalu panjang, susah. Karena itu kelimanya harus dikumpulkan kan, kelimanya harus dikumpulkan sehingga banyak sebuah data. Misalkan kalau yang tadi contohnya kepuasan, sebenarnya hanya angket, wawancara saja cukup. Misalkan nih, ada yang memakai observasi boleh, tidak juga boleh. Misalkan kedua, dipersilakan. Jadi tidak harus sama itu tidak harus. Tapi ya itu kalau misalkan setelah kepuasan, itu ya memang bagusnya adalah setelah angket untuk menghitung puas atau tidaknya, efektif atau enggak. Ya, di sini mungkin ada tugas untuk kalian. Di sini ada, misalkan nih Anda adalah seorang peneliti yang ingin mengevaluasi kepuasan pengguna, bagaimana sih Anda akan merancang survei online-nya, angket, untuk mengumpulkan data tentang pengalaman sebuah pengguna. Jadi angketnya itu menentukannya di mana untuk dijadikan sebuah Google Form boleh, atau untuk dijadikan kertas, sebuah bukti fisiknya boleh. Nanti kalian sebarkan, dirancang sebuah bagaimana sih yang bagusnya, pernyataannya seperti apa yang bagus dan untuk siapa. Ini dikerjakan di rumah ya. Oke, Bu. Mungkin karena waktu sudah cukup untuk hari ini, ada yang bertanya lagi sebelum saya tutup? Cukup. Nah, tadi jangan lupa, berarti teknik pengumpulan data ada 5, angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Kelimanya ini tidak harus digunakan secara keseluruhan, bisa dipilih. Jadi tergantung sesuai dengan tujuan penelitian data apa yang kalian ambil. Cukup ya? Karena cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Take control of our fate, and like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes, and we'll be back one day. We'll be back one day. I got dreams, wanna go fast. Know this energy's here to last. Not a glass half full, overflowed. Gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive, that's the only way to live it right. And now we're all doing our own thing, but I'll never forget our glory days. My mind is full of the memories, yeah. And I'll never forget what they meant to me. Don't worry, we'll be back one day to celebrate our glory days.